Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ada banyak gereja seringkali berbicara tentang rohani, keselamatan rohani, keselamatan spiritual. Tapi seringkali gereja tidak memfokuskan diri pada soal-soal tubuh, soal badan. Padahal tubuh itu merupakan anugerah Tuhan. Ada banyak orang menjadi sakit karena makanan yang seringkali kotor, air yang sudah tercemar, dan orang harus menghirup udara yang sudah mengalami polusi yang luar biasa. Hidup di tengah-tengah situasi yang macet, penuh tantangan dan persoalan, sehingga orang seringkali mengalami sakit yang luar biasa. Akibat stres mereka sakit. Sakit jantung, sakit paru-paru, sakit perut. Bahkan sebagian dari mereka stroke. Itulah sebabnya betapa pentingnya bagi gereja pada saat ini untuk mulai mengangkat dan membicarakan tubuh. Nah saudara, pada saat ini kami akan mengangkat satu tema menarik. Memaknai karya Tuhan di kala sakit. Tiba-tiba pada satu malam waktu itu Mr. Stroke mendatangi saya. Saya katakanlah, biasa kata orang sekarang ini terkena serangan stroke gitu. Itu terjadi langsung pada saat itu saya lumpuh sebelah kiri. Kita ke rumah sakit pada saat itu juga. Pindah rumah sakit besoknya untuk mendapatkan treatment yang lebih baik. Itulah 3 minggu saya di rumah sakit. Sesudah itu saya masih harus duduk di kursi roda karena tungkai kiri saya ini nggak bisa digerakkan ya pada waktu itu. Waktu itu Desember 2009 mallnya harus jadi tanggal 12 Desember, saya inget banget. Itu saya nggak tidur kira-kira 2 minggu. Paling tidurnya 1 jam gitu. Jadi memang stres, tapi pekerjaan itu saya menyenangi. Jadi stres tapi happy gitu. Tanggal 12 itu saya pagi-pagi datang, udah mau buka, ada direktur langsung saya ke airport karena kami sama keluarga ke Amerika. Minggu keempat saya lagi di San Francisco sama keluarga di hotel. Jam 3 mau turun, mau duduk di tempat tidur, mau berdiri, jatuh. Terus langsung dibawa ke rumah sakit, semua di belakang ngikutin saya. Terus saya masuk ke MRI, saya dengar ini pendarahan otak kiri 20% terkena darah. Pertama kali terjadi tahun 2009 saat bangun pagi, jam 4 pagi tidak bisa mengangkat badan dan bicaranya agak pelo. Setelah itu saya bangunkan suami dan bersama anak-anak. Mereka terkejut dan dibawa ke rumah sakit. Sejauh menyangkut stroke saya ini pun sebenarnya saya tahu betul itu sebagian besar itu adalah kesalahan saya. Jadi yang muncul pertama kali adalah pengenalan diri, introspeksi diri. Telah bertahun-tahun saya overweight, telah bertahun-tahun saya overeating,
Setelah bertahun-tahun saya berlebihan gula, setelah bertahun-tahun saya nggak olahraga gitu loh. Jadi saya menyalahkan diri sendiri, bukannya menyalahkan Tuhan dong, ya kan? Ini juga semacam paradigma dalam pikiran masyarakat ya, bahwa sakit itu something to do dengan dosa, bener nggak? Ya kan? Jadi karena ketika dia menerima stroke, dia merasa apa dosaku? Nah begitu dia bertanya apa dosaku, dia langsung melihat banyak orang di sekitarnya mestinya dosanya lebih banyak. Kenapa bukan dia? Nah pikiran ini yang merusak para penderita stroke ketika mereka mengatakan nggak terima, kenapa mesti saya, kenapa bukan dia, Tuhan tidak care, gitu loh. Saya waktu itu sadar betul bahwa saya tidak boleh depresi, saya tidak boleh terjerat dalam pikiran negatif, saya tidak boleh terjebak dalam kesimpulan yang menyalahkan Tuhan. Jadi sudah tepat itu, instinktif saya menyalahkan diri sendiri, lalu introspeksi, lalu melihat kondisi yang ada, memang ada yang hilang, memang ada yang pergi secara finansial, secara macam-macam gitu. Tetapi sesudah saya kalkulasi kembali, mengadakan audit kembali, oke, saya kehilangan ini tapi masih besar kemungkinan ke depan, Tuhan masih ada, Tuhan masih menolong. Saya melihat justru wajah Tuhan yang simpatik terhadap saya, mengatakan, come on, bangkit dong, tampil lagi, tunjukkan jati dirimu, tunjukkan semangatmu, kan gitu ya. Terima kasih Pak Jensen Sinamo. Luar biasa pemirsa. Beliau tidak menyalahkan Tuhan. Ini satu pengalaman yang hebat. Karena ketika seorang yang sakit menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapapun, dia akan membuat dirinya lebih sakit. Dia akan menjadi emosional. Dan hal lain adalah ketika seorang yang sedang sakit menyalahkan Tuhan, dia atau kita semua tidak memiliki kesempatan untuk mengintrospeksi diri, untuk menjadi matang dan dewasa justru pada saat kita sakit. Begitu kejadian itu, ya langsung kita memang berusaha ke dokter. 26 hari dia di sini. Kalau saya berpikiran tadinya ini udah terakhir, saya pikir udah nggak ada apa-apa, ini udah nggak bisa ngapa-ngapain karena udah ini juga nggak bisa gerak, ngomong juga udah pelo itu, asal orang datang dia nangis. Cobaan sih enggak, kalau saya enggak. Tuhan tidak mencobai anaknya, enggak. Tapi Tuhan mengerti kita itu, mengerti yang saya bilang tadi, dia yang menciptakan tentu mengerti kita. Si Anu sakit, istri saya sakit, dia tahu itu. Tapi bukan dia, oh biar kamu, karena kamu begini saya cobain dulu, enggak. Menurut keyakinan saya enggak ada itu. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai anaknya, enggak. Pekerjaan seorang ibu yang tadinya dia ke pasar, biarlah saya ambil alih. Jadi saya yang ke pasar sekarang. Jadi kalau Bapak lihat saya jadi kadang-kadang ke pasar tukang bawa sayur apa-apa, ya sudah, siaplah saya menerima itu. Udah begini saya mandi ini tiap hari. Dengan suatu pemikiran di pikiran saya, apabila itu saya lakukan akan mendorong dia, memberikan semangat. Dan anak-anak saya juga demikian. Jadi hikmatnya mereka makin sayang terhadap orang tua, dan suami juga makin mencintai istrinya ketara dari saat saya sakit. Mungkin kalau orang sehat ya banyak orang mesra, tapi kalau orang sakit jarang. Nah, tapi kami sekeluarga bisa dilihat mereka sangat menyayangi saya. Lebih anak-anak tidak pernah mereka membiarkan mamanya sendirian. Jadi mereka selalu mengatakan walaupun ada pembantu mereka selalu bergilir jangan sampai mamanya ada di rumah sendirian. Jadi ketahuan dari sini bahwa mereka benar-benar semakin dekat kepada saya. Begitu dengan suami, kalaupun dulu kerja suka pergi ke daerah, tapi dengan saya sakit dia selalu mengatakan, bolehkah saya berangkat? Kalau saya katakan boleh, baru suami saya berangkat. Berarti semakin jauh ke hari ya mereka semakin sayang antara satu dengan yang lainnya untuk membuat saya semakin semakin sehat. Jadi semakin semakin saling mencinta dan menyayangi. Ketika salah seorang anggota keluarga kita sakit, sebenarnya seluruh keluarga itu juga yang sakit.
Suami sakit ya istri sakit, anak sakit, orang tua sakit. Orang tua sakit, anak yang sakit. Nah, kita bukan sekedar merasakan sakitnya, tapi justru pada saat itulah dibutuhkan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga. Tugas kita lah merawat mereka. Tugas kita lah mendorong mereka, memotivasi mereka sehingga mereka bisa bangkit. Ketika saya mendapatkan informasi ayah saya kena stroke, yang pertama sekali terbetik dalam pikiran saya adalah kami menghadapi masalah yang besar. Mungkin ini karena pengalaman saya di keluarga ataupun di beberapa tempat yang saya pernah bertemu dengan orang yang kena stroke. Hampir semua tidak ada yang bisa bertahan. Saya melihat begitu repot keluarga untuk mengurusnya. Dan itu kecenderungan yang saya lihat selalu menurun. Dari tadinya bisa jalan, makin kaku. Dalam keadaan sedikit kecewa dan sedih, saya mulai mempersiapkan diri. Ya, kita harus siap ini menghadapi begini. Berarti sudah bagian kami juga lah untuk kebagian persoalan seperti ini gitu. Ini apa maksud Tuhan? Bapak saya ini adalah seorang guru bahasa Inggris. Guru yang sudah senior. Kan tetapi kali ini menurut dokter, bahwa dia kena stroke dan pusat bahasa dia yang kena. Sehingga dia tidak bisa bicara. Bayangan saya itu benar-benar, oh berarti saya juga harus bisa mengalami seperti repotnya orang-orang lain menghadapi keluarganya yang kena stroke. Lalu saya putuskan untuk membawa dia ke Jakarta. Seorang profesor yang menerima kami, pertanyaan dia yang pertama begini, siapa yang akan menjadi terapisnya? Bapak ini sebaiknya terapisnya itu keluarga. Wah, ini soal berat juga ini. Bagaimana menyediakan waktu untuk itu? Siapa? Dan kami semua sibuk. Dan dengan kami tinggal di Jakarta dengan jarak tempat kerja dan rumah yang begitu jauh, yang benar-benar tidak terpikir saya. Tapi ini harus diambil keputusan. Saya bilang saya. Padahal sebenarnya dalam hati saya itu kebimbangan bahwa punya waktu nggak, bisa nggak, mampu nggak saya untuk melakukan ini. Lalu si profesor ini bilang, saya ngajarin kamu, baru kamu lakukan sesuatu dengan hati kamu kepada dia. Jadi dia memberikan beberapa modul, beberapa cara pendekatan apa segala macam. Tapi katanya kamu juga jangan terpaku dengan ini. Harus hati kamu. Saya hanya mencoba untuk menuntun kamu. Lalu nanti kamu yang akan lakukan dengan hati kamu untuk melayani Bapak ini.